Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 7 Sistem Informasi Akuntansi akan mempresentasikan materi tentang sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. Next slide. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Putu Koryani dengan NIM 2117051027, dan yang kedua ada Nilo Supriyani dengan NIM 2117051035, dan yang ketiga Griuda Adinata dengan NIM 2117051042, dan yang terakhir ada Putu Kesha Kusumarani dengan NIM 2117051050. Next slide. Adapun pokok pembahasan yang kita akan bahas pada materi ini, yang pertama ada sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, yang kedua ada sistem penerimaan kas dari piutang, yang ketiga ada cashless check, dan yang keempat ada sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, dan yang terakhir ada sistem dana kas kecil. Next slide. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan mengenai materi sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Next slide. Jadi, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai ini mempunyai deskripsi kegiatan, yaitu penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu, sebelum barang diserahkan oleh perusahaan penjual kepada pembeli. Nah, sumber penerimaan kas terbesar suatu perusahaan dagang seperti toko buku berasal dari transaksi penjualan tunai. Berdasarkan sistem pengendalian internal yang baik, sistem penerimaan kas dari perusahaan tunai mengharuskan yang pertama ada penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetorkan ke bank seluruhnya dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check. Dan yang kedua itu penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas. Baik, next slide. Jadi terdapat sistem penerimaan kas dari penjualan tunai ini dibagi menjadi 3 prosedur. Yang pertama itu ada penerimaan kas dari over the counter sale. Dalam penjualan tunai ini, pembeli datang ke perusahaan, melakukan pemilihan barang atau produk yang akan dibeli, melakukan pembayaran ke kasir, dan kemudian menerima barang yang dibeli. Adapun penerimaan kas dari over the counter sales dilaksanakan melalui prosedur berikut ini seperti terlihat di slide. Yang pertama itu ada pembeli memesan barang langsung kepada wiraniaga atau salesperson di bagian penjualan. Yang kedua itu bagian kasa menerima pembayaran dari pembeli yang dapat berupa uang tunai, cek pribadi atau personal check, kartu kredit atau kartu debit. Yang ketiga itu bagian penjualan memerintahkan bagian pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Yang keempat, bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Dan yang kelima, bagian kasa menyetorkan kas yang diterima ke bank. Selanjutnya, bagian keenam, bagian akuntansi mencatat pendapatan penjualan dalam jurnal penjualan. Yang terakhir itu, bagian akuntansi mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai dalam jurnal penerimaan kas. Baik, next slide. Selanjutnya itu penerimaan kas dari COD sale. Nah, COD ini bisa disebut sebagai sering disebut sebagai cash on delivery sales, adalah transaksi penjualan yang melibatkan kantor pos, perusahaan angkutan umum, atau angkutan sendiri dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualan. Nah, COD sales merupakan sarana untuk memperluas daerah pemasaran. Jadi, seperti terlihat di slide pada bagannya itu, COD sales melalui pos dilaksanakan dengan prosedur berikut ini. Yang tahap pertama itu pembeli memesan barang lewat surat yang dikirim melalui kantor pos. Yang kedua, penjual mengirimkan barang melalui kantor pos pengirim dengan cara mengisi formulir COD di kantor pos. Yang ketiga itu kantor pos pengirim mengirim barang dan formulir COD sesuai dengan instruksi penjual kepada kantor pos penerima. Dan yang keempat, kantor pos penerima pada saat diterimanya barang dan formulir COD memberitahukan kepada pembeli tentang diterimanya kiriman barang COD. Dan yang kelima itu pembeli membawa surat panggilan ke kantor pos penerima dan melakukan pembayaran sejumlah yang tercantum dalam formulir COD. Kantor pos menerima menyerahkan barang kepada pembeli dengan diterimanya kas dari pembeli. Selanjutnya yang keenam itu kantor pos penerima memberitahu kantor pos pengirim bahwa COD telah dilaksanakan. Yang terakhir itu kantor pos pengirim memberitahu penjual bahwa COD telah selesai dilaksanakan sehingga penjual dapat mengambil kas yang diterima dari pembeli. Baik, next slide. Selanjutnya itu ada penerimaan kas dari credit card sale. Nah, sebenarnya kartu kredit bukan merupakan suatu tipe penjualan,
namun merupakan salah satu cara pembayaran bagi pembeli dan sarana penagihan bagi penjual, yang memberikan kemudahan baik bagi pembeli maupun bagi penjual. Kartu kredit dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, seperti di bagan tersebut. Yang pertama ada kartu kredit bank atau bank cards, yang kedua ada kartu kredit perusahaan atau company cards, dan yang ketiga ada kartu kredit berpergian dan hiburan, travel and entertainment cards. Saya akan membahas mengenai kartu kredit bank terlebih dahulu. Nah, kartu kredit bank ini diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan yang lain. Kartu kredit bank yang banyak beredar adalah Visa dan Mastercard. Dengan menggunakan kartu kredit ini, pembeli sebenarnya memperoleh kredit dari bank. Perusahaan yang menerima pembayaran melalui kartu kredit dapat memperoleh uang tunai segera dari bank dengan melakukan kopi kredit card sales slip ke bank yang menerbitkan kartu kredit yang bersangkutan. Nah, sedangkan kartu kredit perusahaan atau company card ini diterbitkan oleh perusahaan tertentu untuk para pelanggannya. Nah, pelanggan dapat menggunakan kartu kredit ini untuk membeli barang hanya ke perusahaan yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Nah, pada akhir bulan atau pada tanggal tertentu, perusahaan menagih jumlah harga barang yang dibeli uh, oleh pemegang kartu kredit selama jangka waktu tertentu yang telah lewat. Selanjutnya ada kartu berpergian dan hiburan, travel and entertainment card. American Express, Diners Club, dan kartu balance biasanya digolongkan ke dalam travel and entertainment cards. Karena umumnya kartu-kartu tersebut digunakan dalam bisnis restoran, hotel, dan motel. Namun, banyak pula toko yang menerima kartu-kartu kredit tersebut sebagai alat pembayaran. Nah, perusahaan penjual barang menggunakan credit card sales slip dari transaksi penjualannya ke perusahaan yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Jurnal untuk mencatat penjualan dengan menerima kartu kredit jenis ini tidak berbeda dengan jurnal penjualan dengan menerima kartu kredit dari bank. Baik, next slide. Selanjutnya itu fungsi yang terkait. Terdapat 5 fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi ini. Yang pertama ada fungsi penjualan. Nah, dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Yang selanjutnya ada fungsi kas. Nah, dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan kas dari pembeli dalam struktur organisasi. Fungsi ini berada di tangan bagian kasa. Selanjutnya ada fungsi gudang. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli, serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Selanjutnya ada fungsi pengiriman. Nah, dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar yang harganya kepada pembeli. Selanjutnya ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi dalam transaksi penerimaan kas ini dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas serta pembuatan laporan penjualan. Baik, next slide. Nah, informasi yang diperlukan oleh manajemen pada penerimaan kas dari penjualan tunai ini adalah yang pertama itu jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua itu jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Yang ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual secara tunai selama jangka waktu tertentu. Yang keempat itu nama dan alamat pembeli, informasi yang diperlukan dalam penjualan produk tertentu, namun pada umumnya informasi nama dan alamat pembeli ini tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. Yang kelima itu ada kuantitas produk yang dijual, dan yang selanjutnya ada nama wiraniaga yang melakukan penjualan, dan yang terakhir itu otorisasi pejabat yang berwenang. Baik, next slide. Nah, dokumen yang digunakan dari sistem penerimaan kas dari penjualan tunai ini, yang pertama ada faktur penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Jika dilihat kembali daftar informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai tersebut di atas, maka formulir faktur penjualan tunai dapat digunakan untuk merekam data mengenai nama pembeli dan alamat beli. Nah, selanjutnya ada pita register kas atau kas register tip. Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register kas register. Pita register ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Selanjutnya itu ada credit card sales slip. Dokumen ini dicetak oleh kredit dan card center bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan disebut merchant yang menjadi anggota kartu kredit. Nah, bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa,
Dokumen ini diisi oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu kredit. Selanjutnya ada Bill of Lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Nah, dokumen ini digunakan oleh fungsi pengiriman dalam penjualan COD yang penyerahan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum saja. Selanjutnya ada faktor penjualan COD. Nah, dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Tembusan faktur penjualan COD diserahkan kepada pelanggan melalui bagian angkutan perusahaan, kantor pos, atau perusahaan angkutan umum dan dimintakan tanda tangan kepada penerima barang dari pelanggan sebagai bukti telah diterimanya barang oleh pelanggan. Baik, next. Selanjutnya ada bukti setor bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor dibuat biasanya 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank. Jadi bersamaan dengan penyetoran kas dari hasil penjualan tunai ke bank. Nah, dua lembar tembusannya itu diminta kembali dari bank setelah ditandatanganinya dan dicap oleh bank sebagai hasil bukti penyetoran kas ke bank. Selanjutnya yaitu rekap beban pokok penjualan. Jadi dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode, misalnya 1 bulan. Nah, data yang direkam dalam dokumen ini berasal dari kolom jumlah harga dalam kolom pemakaian. Baik, next slide. Jadi, catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai itu ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Jika perusahaan menjual berbagai macam produk dan manajemen memerlukan informasi penjualan setiap jenis produk yang dijualnya selama jangka waktu tertentu, dalam jurnal penjualan ini disediakan satu kolom untuk setiap jenis produk guna untuk meringkas informasi penjualan menurut jenis produk tersebut. Yang kedua ada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya dari penjualan tunai. Nah, sedangkan jurnal umum ini dalam transaksi penjualan tunai, jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Jadi selanjutnya ada kartu persediaan. Dalam transaksi penerimaan kas dan penjualan tunai, kartu persediaan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Kartu persediaan ini diselenggarakan di fungsi akuntansi untuk mengawasi mutasi dan persediaan barang yang disimpan di gudang. Selanjutnya ada kartu gudang. Catatan ini termasuk sebagai catatan akuntansi karena hanya berisi data kuantitas persediaan yang disimpan di gudang. Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan barang yang disimpan dalam gudang. Baik, next slide. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Dari sistem penerimaan kas dari penjualan tunai ini ada prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan memuat faktur penjualan tunai untuk memungkinkan pembeli melakukan pembayaran harga barang ke fungsi kas dan untuk memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman menyiapkan barang yang akan diserahkan kepada pembeli. Selanjutnya ada prosedur penerimaan kas. Dalam prosedur ini, fungsi kas menerima pembayaran harga barang dari pembeli dan memberikan tanda pembayaran berupa pita register, kas, dan cap lunas pada faktur penjualan tunai. Selanjutnya ada prosedur penyerahan barang. Dalam prosedur ini, fungsi penyerahan barang kepada pembeli. Selanjutnya ada prosedur pencatatan penjualan tunai. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Fungsi akuntansi juga mencatat berkurangnya persediaan barang yang dijual dalam kartu persediaan. Selanjutnya ada prosedur penyetoran kas ke bank. Sistem pengendalian internal terhadap kas mengharuskan penyetoran dengan segera ke bank semua kas yang diterima pada suatu hari. Dalam prosedur ini, fungsi kas menyetorkan kas yang diterima dari penjualan tunai ke bank ke dalam jumlah penuh. Baik, selanjutnya yaitu prosedur pencatatan penerimaan kas. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan penerimaan kas berdasar bukti setor bank yang diterima dari bank melalui fungsi kas. Selanjutnya ada prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Nah, dalam prosedur ini, fungsi akuntansi membuat rekapitulasi beban pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Baik, next slide. Baik, unsur pengendalian internal. Dalam merancang organisasi yang berkaitan dengan sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, unsur pokok pengendalian internal yang pertama ada organisasi.
yaitu fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Fungsi penjualan yang merupakan fungsi operasi harus dipisahkan dari fungsi kas yang merupakan fungsi penyimpanan. Yang kedua ada fungsi kas yang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Nah, berdasar unsur sistem pengendalian internal yang baik, fungsi akuntansi harus dipisahkan dari kedua fungsi pokok yang lain, fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga aset perusahaan dan menjamin ketelitian dan keandalan dalam data akuntansi. Yang terakhir, transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi penjualan tunai yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut. Dengan dilaksanakannya setiap transaksi, penjualan tunai oleh berbagai fungsi tersebut akan tercipta adanya pengecekan intern pekerjaan setiap fungsi tersebut oleh fungsi lainnya. Selanjutnya, sistem otoritas dan prosedur pencatatan. Ada penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Nah, transaksi penjualan tunai dimulai dengan diterbitkannya faktur penjualan tunai oleh fungsi penjualan. Dengan formulir ini, fungsi penerimaan kas akan menerima kas dan fungsi pengiriman akan menyerahkan barang kepada pembeli. Selanjutnya, penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi penerimaan kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register pada kas faktur tersebut. Sebagai bukti bahwa fungsi penerimaan kas telah menerima kas dari pembeli, fungsi tersebut harus membubuhkan cap lunas dan menempelkan pita register kas pada faktur penjualan tunai. Dengan cap lunas dan pita register kas tersebut, dokumen faktur penjualan tunai dapat memberikan otorisasi bagi fungsi pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Selanjutnya, penjualan dengan kartu kredit, bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Masalah yang dihadapi oleh merchant dalam penjualan dengan kartu kredit dari bank adalah penentuan bonafiditas pemegang kartu kredit. Dalam sistem yang online, dilengkapi dengan suatu alat yang dihubungkan secara online dengan komputer bank penerbit kartu kredit. Selanjutnya, penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Cap sudah diserahkan yang dibubuhkan oleh fungsi pengiriman pada faktur penjualan tunai membuktikan telah diserahkannya barang kepada pembeli yang berhak. Selanjutnya, pencatatan ke dalam catatan transaksi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Catatan akuntansi harus diisi informasi yang berasal dari dokumen sumber yang sahih atau valid. Kesahihan dokumen sumber dibuktikan dengan dilampirkannya dokumen pendukung yang lengkap. Selanjutnya, pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. Setiap pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk mengubah catatan akuntansi tersebut. Baik praktik yang sehat, faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Dalam organisasi, setiap transaksi keuangan hanya akan terjadi jika telah mendapat otorisasi dari yang berwenang. Otorisasi dari yang berwenang tersebut diwujudkan dalam bentuk tanda tangan pada formulir. Selanjutnya, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Penyetoran segera seluruh jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai ke bank akan menjadikan jurnal kas perusahaan dapat diuji ketelitian dan keandalannya dengan menggunakan informasi dari bank yang tercantum dalam rekening koran bank. Selanjutnya, yang terakhir itu ada perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa intern. Perhitungan kas secara periodik dan secara mendadak akan mengurangi risiko penggelapan kas yang diterima oleh kasir. Baik, slide selanjutnya. Ada bagan alir dokumen berbagai sistem penerimaan kas. Selanjutnya, yang pertama itu ada bagan alir dokumen sistem penerimaan kas dari cash on delivery. Maksud saya penerimaan kas dari over the counter sales. Itu seperti digambar di tabel bahwa bagian jurnal melakukan pencatatan transaksi over the counter sales sebanyak 2 kali. Yang pertama itu berdasarkan faktur penjualan tunai yang dilampiri dengan pita register kas. Bagian jurnal mencatat transaksi over the counter sales ke dalam jurnal penjualan dengan jurnal penjualan tunai di sebelah debit dan pendapatan penjualan di sebelah kredit. Yang kedua itu berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari bagian kasa, bagian jurnal pencatatan penerimaan kas dari over the counter sales di dalam jurnal penerimaan kas dengan jurnal kas di sebelah debit dan penjualan tunai di sebelah sisi kredit. Untuk penggunaan akun pro forma penjualan tunai dilakukan karena over the counter sales dicatat di dalam 2 jurnal khusus, jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Baik, slide selanjutnya. Yang kedua, ada bagan alir dokumen sistem penerimaan kas dari cash on delivery sale. Jadi seperti terlihat gambar pada slide itu bagan alir formulir penerimaan kas dari cash on delivery sale yang menyajikan bagan alir dokumen sistem penerimaan kas dari COD dalam gambar tersebut dilaksanakan melalui perusahaan angkutan umum. Nah, perintah COD sale direkam oleh bagian order penjualan di dalam dokumen faktur penjualan COD.
Jadi lembar satu itu dan lembar kedua diserahkan kepada perusahaan angkutan umum. Oleh perusahaan angkutan umum itu bill of lading ini dimintakan tanda tangan dari pelanggan sebagai tanda penerimaan barang oleh pelanggan. Lembar ke-1 diserahkan kepada pelanggan dan lembar kedua disimpan dalam arsip perusahaan angkutan umum sebagai dokumen bukti telah diserahkannya barang kepada pelanggan. Yang lembar ketiga itu dikirimkan oleh bagian pengiriman ke bagian order penjualan untuk memberitahukan bahwa pengiriman telah melaksanakan pengiriman barang sesuai dengan informasi yang tercantum dalam faktur penjualan COD. Lembar keempat itu berisi arsip bagian pengiriman menurut tanggal pengirimannya yang dilaksanakan. Baik, slide selanjutnya. Selanjutnya itu ada credit card sale. Nah, itu bagian jurnal pencatatan credit card sale ini seperti yang ada di slide itu bagian alih formulirnya. Nah, berdasarkan faktur penjualan COD ini diterima dari bagian pengiriman, bagian jurnal pencatatan transaksi penjualan COD di dalam jurnal penjualan dengan jurnal piutang penjualan COD itu di sebelah sisi debit dan pendapatan penjualan di sebelah sisi kredit. Nah, yang kedua itu setelah COD yang diterima dari pelanggan melalui perusahaan angkutan umum disetorkan ke pihak bank berdasarkan register bank yang dilampiri dengan faktur penjualan COD, maka jurnal yang mencatat penerimaan kas dari pelanggan di dalam jurnal penerimaan kas dengan jurnal kas berada di sebelah sisi debit dan piutang penjualan COD di sebelah sisi kredit. Untuk materi yang sistem penerimaan kas dari piutang, saya persilakan kepada rekan saya, kepada penyaji yang bertugas, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Untuk materi mengenai sistem penerimaan kas dari piutang itu akan saya jelaskan sendiri. Di mana sistem penerimaan kas pada piutang ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Salah satunya yakni adalah perusahaan manufaktur, di mana sumber penerimaan kas suatu perusahaan manufaktur biasanya berasal dari pelunasan piutang dari debitur, karena sebagian besar produk perusahaan tersebut dijual melalui penjualan secara kredit. Nah, dalam hal ini perusahaan tersebut menerima kas dari penjualan secara tunai biasanya merupakan sumber penerimaan kas yang relatif kecil, jadi tidak besar. Nah, adapun cara penerimaan kas dari piutang itu dapat dilakukan dengan 3 cara seperti yang sudah terlihat dalam slide, yaitu melalui penagihan perusahaan, melalui pos, dan melalui lockbox collection plan. Di mana untuk menjamin penerimaan kas oleh perusahaan, sistem penerimaan kas dari piutang mengharuskan yang pertama, debitur melaksanakan pembayaran cek atau dengan cara pemindah-bukuan melalui rekening bank. Jika perusahaan hanya menerima kas dalam bentuk cek dari debitur, yang ceknya atas nama perusahaan akan menjamin kas yang diterima oleh perusahaan masuk ke rekening giro dari bank perusahaan. Lalu selanjutnya adalah kas yang diterima dalam bentuk cek dari debitur harus segera disetor ke bank dalam jumlah yang penuh. Next, slide selanjutnya. Lalu ada materi cancel check. Selanjutnya. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai cancel check di Amerika Serikat, di mana cancel check ini akan dikembalikan kepada nasabah yang memerlukan cek yang digunakan oleh nasabah sebagai bukti telah diterimanya pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang namanya tercantum pada cek. Adapun sistem perbankan di Amerika, sistem cancel check perbankan di Amerika Serikat itu digambarkan dalam bagian yang sudah dipaparkan dalam slide. Tahap pertamanya ada menulis cek, lalu mengirimkan cek, selanjutnya adalah melakukan endorsement atas cek, lalu menyetorkan cek ke bank dan clearing sebelum mengembalikan cancel cek kepada pihak nasabah. Selanjutnya, lalu selanjutnya ada cancel check di Indonesia, di mana berbeda dengan cancel check yang diterapkan di Amerika Serikat, sistem perbankan di Indonesia tidak mengembalikan cancel check kepada nasabah yang memerlukan mengeluarkan kas, karena sistem perbankan tidak menyediakan bukti pembayaran berupa cancel check. Pihak yang menerima pembayaran wajib untuk membuat bukti dokumennya yang diisi, yang isinya telah diterima kas dari pembayar, di mana pada dasarnya cancel check dalam sistem perbankan di Indonesia itu hampir mirip dengan alur yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Namun yang berbeda itu adalah di tahap kelima, setelah clearing itu cancel check langsung disimpan dalam arsip, tidak dikembalikan. Slide selanjutnya. Adapun fungsi yang terkait, yakni ada 5 fungsi, yakni fungsi sekretariat, di mana fungsi ini bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan melalui pos dari para debitur perusahaan. Lalu ada fungsi penagihan, di mana fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada para debitur perusahaan.
Sedangkan untuk fungsi kas bertanggung jawab atas penerimaan cek dari fungsi sekretariat. Lalu selanjutnya yang keempat ada fungsi akuntansi, di mana fungsi akuntansi ini bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas dari piutang. Terakhir ada fungsi pemeriksaan intern, di mana fungsi ini melaksanakan pertanggungjawaban kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik. Selanjutnya. Nah, ini merupakan dokumen yang digunakan, yaitu ada 4, surat pemberitahuan, daftar surat pemberitahuan, bukti store bank, dan kwitansi, di mana surat pemberitahuan itu ini dibuat oleh debitur untuk memberitahukan pembayaran yang lebih yang telah dilakukannya. Lalu ada daftar surat pemberitahuan, di mana merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat oleh fungsi sekretariat atau fungsi penagihan. Lalu ada bukti store bank, dibuat oleh fungsi kas sebagai bentuk penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Selanjutnya, kwitansi ini adalah dokumen bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur. Selanjutnya, ada unsur pengendalian internal. Sebenarnya unsur pengendalian internal di sini ada 3, mencakup organisasi, sistem otoritas, dan prosedur pencatatan, serta praktik yang sehat. Yang pertama itu ada organisasi, di mana organisasi ini memungkinkan fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas. Selanjutnya, fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Dan untuk pada sistem otoritas dan prosedur pencatatan itu, debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindah bukuan. Selanjutnya ada fungsi penagihan, melaksanakan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih dan dibuat oleh fungsi akuntansi. Selanjutnya ada pengkreditan atau pembuatan piutang oleh fungsi akuntansi harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur. Untuk praktik yang sehat sendiri itu ada hasil perhitungan kas yang harus direkam dalam buku dalam berita cara perhitungan kas dan disetor penuh ke bank dan dengan segera. Lalu ada para penagih dan kasir harus diasuransikan. Selanjutnya adalah kas yang berjalan, baik yang ada di tangan bagian kas maupun di tangan penagih perusahaan harus diasuransikan. Selanjutnya. Di sini ada bagan alir dokumen sistem penerimaan kas piutang. Di mana yang pertama itu ada sistem penerimaan kas dari piutang melalui penagihan perusahaan. Di mana menurut sistem pengendalian internal yang baik, semua penerimaan kas dari debitur harus dalam bentuk cek atas nama atau giro bailet. Penerimaan kas dari debitur dalam bentuk uang tunai memberikan peluang bagi penagih perusahaan melakukan pelewengan bagi penagih. Penerimaan kas dari debitur dalam bentuk cek tunai atau cek juga memberikan peluang bagi karyawan perusahaan untuk mengungkapkan cek yang diterima dari debitur untuk kepentingan pribadinya. Di mana sudah digambar dalam bagan bagaimana dari pilihan selanjutnya. Selanjutnya. Ini merupakan bagan alir sistem penerimaan kas piutang melalui pos. Jadi, sistem penerimaan kas melalui pos itu ada beberapa tahapan. Sebagai berikut, yang pertama adalah bagian penagih mengirimkan faktur penjualan kredit kepada debitur. Lalu debitur mengirimkan cek atas nama yang dilampirkan. Selanjutnya, bagian sekretariat akan menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan. Kemudian bagian sekretariat akan menyerahkan cek kepada bagian kas. Lalu bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang, yang mana kemudian bagian kas mengirimkan kwitansi kepada debitur sebagai tanda terima. Bagian kas menyetorkan cek ke bank, lalu yang terakhir ada bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur. Selanjutnya. Di sini ada sistem penerimaan kas piutang melalui logbook, di mana permasalahan yang dihadapi perusahaan yang debiturnya tersebar luas di berbagai wilayah geografi, yakni yang pertama, jika debitur harus mengirimkan cek langsung ke perusahaan, diperlukan waktu perjalanan cek beberapa hari melalui pos. Lalu ada cek clearing harus dilakukan antar bank yang jauh secara geografis sehingga memerlukan waktu 1-2 minggu.
Sistem penerimaan kas dengan logbook collection ini memberikan beberapa manfaat, di antaranya pekerjaan membuat daftar surat pemberitahuan dipindahkan dari tangan fungsi sekretariat ke perusahaan bank, memberikan kemudahan bagi debitur dalam melaksanakan pembayaran utang dan mempercepat proses check clearing sehingga mempercepat perusahaan memperoleh kasnya. Penerimaan piutang melalui logbook collection plan dilaksanakan dengan prosedur berikut ini. Yang pertama itu ada bagian penagihan pengiriman faktur penjualan kredit kepada debitur, lalu debitur melaksanakan pembayaran utang pada saat faktur jatuh tempo. Selanjutnya bank membuka PO Box dan mengumpulkan cek, lalu bank membuat daftar surat pemberitahuan dan bank mengurus cek clearing sehingga bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang dan bagian sekretariat menyerahkan daftar surat pemberitahuan ke bagian kas, dan yang terakhir bagian kas menyerahkan daftar surat pemberitahuan ke bagian jurnal untuk dicatat dalam jurnal. Nah, itulah tadi pemaparan materi saya mengenai cancel check dan juga sistem penerimaan kas dari piutang. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Putu Koryani atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Kita lanjutkan ke pemaparan materi sistem akuntansi pengeluaran kas dan cek. Untuk penyaji yang bertugas, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Sekarang saya izin untuk menjelaskan materi terkait sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Next slide. Oke, di mana pengeluaran kas dalam perusahaan itu biasanya menggunakan cek karena perusahaan itu mengeluarkan kas dengan jumlah yang banyak. Namun, jika pengeluaran kas itu tidak dapat dilakukan dengan C, itu biasanya menggunakan dana kas kecil dan merupakan jumlah kas yang relatif kecil. Lalu, pengeluaran kas dengan C memiliki kebaikan ditinjau dari pengendalian internal. Yang pertama, yaitu penggunaan C dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai, lalu pengeluaran kas direkam oleh bank yang akan mengirimkan rekening koran secara periodik, dan yang ketiga, yaitu check issuer akan otomatis menerima tanda penerimaan dari kas sehingga lebih andal. Next slide. Nah, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas ini yaitu ada 3. Yang pertama itu bukti kas keluar, di mana dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kasa sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Nah, di samping itu, dokumen ini juga berfungsi sebagai surat pemberitahuan atau remittance advice yang dikirim kepada kreditur dan berfungsi pula sebagai dokumen sumber bagi pencatatan berkurangnya utang. Lalu dokumen yang digunakan yang kedua yaitu cek. Cek ini merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Nah, ada 2 pilihan dalam penggunaan cek untuk melakukan pembayaran, yaitu yang pertama cek issuer membuat cek nama, atau yang kedua cek issuer membuat cek atas unjuk. Yang ketiga yaitu dokumen permintaan cek, di mana dokumen permintaan cek ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Dalam transaksi pengeluaran kas yang tidak berupa pembayaran utang yang timbul dari transaksi pembelian, fungsi memerlukan kas menulis permintaan cek kepada fungsi akuntansi bagian utang untuk kepentingan pembuatan bukti kas keluar. Lalu selanjutnya, next. Selanjutnya ada fungsi yang terkait di dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Yang pertama yaitu fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Nah, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas ini yaitu mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi. Permintaan cek ini harus mendapatkan persetujuan dari kepala fungsi yang bersangkutan. Nah, jika perusahaan menggunakan voucher payable system, itu bagian utang kemudian membuat bukti kas keluar untuk memungkinkan bagian kasa mengisi cek sejumlah permintaan yang diajukan oleh fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Lalu yang kedua itu ada fungsi kas, di mana dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkannya langsung kepada kreditur. Nah, yang ketiga yaitu fungsi akuntansi, di mana fungsi akuntansi ini bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut beban dan persediaan, pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran atau register cek, pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut, dan yang selanjutnya itu fungsi pemeriksaan intern. Nah, dalam sistem ini, fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan penghitungan kas atau cash count secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi yang ada di perusahaan tersebut.
Next slide. Slide selanjutnya, oke, terima kasih. Yang selanjutnya itu jaringan prosedur yang membentuk sistem, di mana sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek itu dibagi menjadi 3 macam sistem, yang masing-masing sistem tersebut terdiri dari berbagai jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek, yang terdiri dari jaringan prosedur, yaitu prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur pembayaran kas, dan prosedur pencatatan pengeluaran kas. Nah, yang kedua yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas yang memerlukan permintaan cek, yang terdiri dari jaringan prosedur permintaan cek, prosedur permintaan bukti kas keluar, prosedur pembayaran kas, dan prosedur pencatatan pengeluaran kas. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan unsur pengendalian internal dalam sistem pengeluaran kas dengan cek. Nah, sistem pengendalian internal yang baik dalam sistem itu mensyaratkan agar dilibatkan pihak luar atau bank untuk ikut serta dalam mengawasi kas perusahaan dengan cara sebagai berikut, yaitu semua penerimaan kas harus disetor penuh ke bank pada hari yang sama dengan penerimaan kas atau pada hari kerja berikutnya. Yang kedua, semua pengeluaran kas dilakukan dengan cek. Dan yang ketiga, pengeluaran kas yang tidak dilakukan dengan cek karena jumlahnya kecil, itu dilakukan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan impress system. Yang unsur pengendalian internal yang pertama yaitu ada organisasi, di mana di organisasi ini fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Dan transaksi penerimaan serta pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kasa sejak awal sampai akhir, tanpa campur tangan dari fungsi lain. Yang kedua yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, di mana dalam sistem otorisasi dan prosedur pencatatan ini, pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Lalu pembukaan dan penutupan rekening bank itu harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang, dan pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek itu harus didasarkan bukti kas keluar yang telah mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Yang terakhir yaitu praktik yang sehat, di mana di sini saldo kas yang disimpan di perusahaan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Lalu dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi itu harus dibubuhkan cap lunas oleh bagian kasa setelah transaksi pengeluaran kas. Selanjutnya, penggunaan rekening koran bank atau bank statement yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi pemeriksaan intern yang merupakan fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas. Lalu semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerima pembayaran atau dengan pemindah bukuan. Selanjutnya. Next slide. Nah, yang selanjutnya adalah dampak cancel check terhadap sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, di mana jika sistem perbankan mengembalikan cancel check kepada check issuer setelah penerima pembayaran mencairkan cek yang diterimanya melalui cek clearing, maka sistem pengeluaran kas perusahaan pembayar tidak menuntut penyerahan kwitansi sebagai tanda penerimaan pembayaran dari pihak yang menerima pembayaran. Nah, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek perusahaan pembayar akan memperlakukan cancel check yang diterima oleh perusahaan pembayar sebagai dokumen pendukung bukti kas keluar yang disimpan dalam arsip bukti kas keluar yang telah dibayar. Lalu jika sistem perbankan tidak mengembalikan cancel check kepada check issuer setelah penerima pembayaran mencairkan cek tersebut, sistem pengeluaran kas perusahaan pembayar itu menuntut penyerahan kwitansi sebagai tanda penerimaan pembayaran dari pihak yang menerima pembayaran. Slide selanjutnya. Nah, di sini dijelaskan mengenai bagan alir sistem pengeluaran cek, di mana di dalam sistem pengeluaran kas dengan cek itu ada dua sistem bagan alir, yaitu sistem pengeluaran kas dengan cek dalam account payable system dan sistem pengeluaran kas dengan cek dalam voucher payable system. Nah, di sistem pengeluaran kas dengan cek dalam voucher payable system itu dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada one time voucher payable system dengan cash basis, yang kedua ada one time voucher payable system dengan accrual basis, dan yang terakhir ada build up voucher payable system. Next, slide selanjutnya. Yang pertama, yang ini merupakan bagan alir dokumen sistem pengeluaran kas dengan cek dalam account payable system, di mana sudah tertera dalam slide itu cek dalam account payable system, pencatatan transaksi pembelian dalam jurnal pembelian itu dilaksanakan oleh bagian jurnal berdasarkan faktur dari pemasok sebagai dokumen sumber.
Nah, akun yang didebit dan dikredit dalam jurnal pembelian ini adalah akun persediaan di debit dan utang dagang di kredit. Lalu slide selanjutnya. Ini merupakan bagian alir dokumen one-time voucher payable system dengan menggunakan sistem cash basis, di mana dalam voucher payable system cash basis ini pencatatan transaksi pembelian didasarkan atas bukti kas keluar yang dibuat pada faktur dari pemasok saat jatuh tempo. Slide selanjutnya. Nah, yang ini merupakan bagian alir dokumen one-time voucher payable system dengan accrual basis, di mana dalam voucher payable system accrual basis ini, pencatatan pembelian didasarkan bukti kas keluar yang dibuat pada saat faktur dari pemasok oleh bagian utang dari bagian pembelian. Slide selanjutnya. Nah, yang terakhir yaitu build up voucher payable system, di mana bagian alir dokumen build up voucher payable system itu dalam sistem ini, satu bukti kas keluar dapat digunakan untuk lebih dari satu faktur dari pemasok yang sama. Build up voucher payable system ini digunakan jika perusahaan melakukan pembayaran kepada kreditur secara periodik. Lalu dalam build up voucher system ini, pencatatan beban atau persediaan itu didasarkan pada bukti kas keluar lembar ketiga yang dibuat pada saat pembayaran yang dijadwalkan. Lalu bagian kasa itu membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan atas cek dari pejabat yang berwenang, serta mengirimkan cek tersebut kepada pemasok dilampiri dengan bukti kas keluar lembar ke-1 sebagai surat pemberitahuan atau remittance advice. Baik, sekian dari pemaparan materi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Keisha Kusmarani atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Sekarang kita lanjutkan pemaparan materi tentang sistem dana kas kecil yang akan dipaparkan oleh Nilo Supriyani kepada penyaji. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya izin untuk melanjutkan presentasi terkait materi sistem dana kas kecil. Yang pertama yaitu terkait deskripsi kegiatannya. Nah, dalam penyelenggaraan dana kas kecil ini, yang memungkinkan pengeluaran kas dengan uang tunai dapat diselenggarakan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan sistem saldo berfluktuasi atau fluctuating fund balance system, dan yang kedua yaitu impress system. Nah, dalam sistem saldo berfluktuasi ini, penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan dengan beberapa prosedur. Yang pertama yaitu pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Yang kedua yaitu pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit akun dana kas kecil sehingga setiap saldo akun ini berfluktuasi. Dan yang ketiga yaitu pengisian kembali akun dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai dengan keperluan dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Nah, dalam sistem ini saldo akun dana kas kecil berfluktuasi dari waktu ke waktu. Sedangkan dalam impress system, penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Di mana saldo akun dana kas kecil ini tidak boleh berubah dari yang telah ditetapkan sebelumnya, kecuali jika saldo yang telah ditetapkan tersebut dinaikkan atau dikurangi. Yang kedua yaitu pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam jurnal. Nah, di mana bukti-bukti pengeluaran dana kas kecil ini dikumpulkan dalam arsip sementara yang diselenggarakan oleh pemegang dana kas kecil. Dan yang ketiga yaitu pengisian kembali dana kas kecil yang dilakukan sejumlah rupiah yang tercantum dalam kumpulan bukti pengeluaran kas kecil. Nah, pengisian kembali dana kas kecil ini dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit akun beban dan mengkredit akun kas. Selanjutnya yaitu terkait dokumen yang digunakan. Ada beberapa dokumen yang digunakan dalam sistem dana kas kecil. Yang pertama yaitu bukti kas keluar. Nah, dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi kepada fungsi kas sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dan yang kedua yaitu cek seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya, bahwa cek ini merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Dan yang ketiga yaitu dokumen permintaan pengeluaran kas kecil. Nah, dokumen ini dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil, di mana dokumen ini dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran kas dan diserahkan oleh pemakai dana kas kecil kepada pemegang dana kas kecil. Dan yang selanjutnya itu permintaan pengisian kembali kas kecil. Nah,
Mohon maaf, yang selanjutnya itu permintaan pengeluaran kas kecil. Nah, dokumen ini digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk permintaan uang ke pemegang dana kas kecil. Dan yang terakhir, yang selanjutnya itu permintaan pengisian kembali kas kecil. Nah, dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk permintaan kepada bagian utang agar dibuat bukti kas keluar untuk pengisian kembali dana kas kecil. Nah, dalam sistem dana kas kecil dengan Impress System, jumlah yang diminta untuk pengisian dana kas kecil ini adalah sebesar jumlah uang tunai yang telah dikeluarkan sesuai yang tercantum dalam bukti pengeluaran kas kecil yang dikumpulkan dan dalam arsip pemegang dana kas kecil. Nah, sedangkan dalam sistem dana kas kecil dengan Fluctuating Fund Balance System, pengisian kembali dana kas kecil tidak didasarkan pada jumlah uang tunai yang telah dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran kas, namun sesuai dengan kebutuhan pengeluaran uang tunai yang diperkirakan oleh pemegang dana kas kecil tersebut. Nah, selanjutnya yaitu terkait catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem dana kas kecil. Terdapat 3, yang pertama yaitu jurnal pengeluaran kas. Nah, dalam sistem dana kas kecil ini, jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dalam bentuk dana kas kecil dan dalam pengisian kembali dana kas kecil. Nah, dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas ini adalah bukti kas keluar yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. Yang kedua itu register cek. Nah, dalam sistem dana kas kecil, catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu jurnal pengeluaran dana kas kecil. Nah, untuk pencatatan transaksi pengeluaran dana kas kecil diperlukan jurnal khusus. Nah, di mana jurnal ini sekaligus berfungsi sebagai alat distribusi pendebitan yang timbul sebagai akibat pengeluaran dana kas kecil. Selanjutnya yaitu fungsi yang terkait dalam sistem dana kas kecil. Terdapat 5 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi kas. Nah, dalam sistem dana kas kecil, fungsi kas ini bertanggung jawab dalam pengisian cek, permintaan otorisasi atas cek, dan penyerahan cek kepada pemegang dana kas kecil pada saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua yaitu fungsi akuntansi. Nah, dalam sistem dana kas kecil, fungsi akuntansi bertanggung jawab atas beberapa hal. Yang pertama, pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut beban dan persediaan. Yang kedua, pencatatan transaksi pembentukan dana kas kecil. Yang ketiga, pencatatan pengisian kembali dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Yang keempat, pencatatan pengeluaran dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil. Dalam hal ini menggunakan Fluctuating Fund Balance System. Dan yang terakhir itu, pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam pengeluaran cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dan fungsi selanjutnya yaitu fungsi yang ketiga, fungsi pemegang dana kas kecil. Nah, fungsi ini bertanggung jawab atas penyimpanan dana kas kecil, di mana pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan otorisasi dari pejabat tertentu yang ditunjuk dan permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Dan yang terakhir yaitu fungsi pemeriksaan intern. Nah, dalam sistem kas, fungsi ini bertanggung jawab atas perhitungan dana kas kecil secara periodik dan pencocokan hasil perhitungannya dengan catatan kas. Dan itu juga fungsi ini bertanggung jawab atas pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo dan saldo dana kas yang ada di pemegang dana kas kecil. Nah, yang selanjutnya yaitu bagan alir dokumen sistem dana kas kecil. Di mana sistem dana kas kecil ini dibagi menjadi 3 prosedur. Yang mana yang pertama itu prosedur pembentukan dana kas kecil, yang kedua prosedur permintaan dana dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil, dan yang terakhir prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Yang pertama yaitu prosedur pembentukan dana kas kecil. Dapat dilihat di slide bentuk bagannya. Nah, dalam prosedur pembentukan dana kas kecil ini, jika menggunakan Impress System, tidak berbeda dengan prosedur pembentukan dana kas kecil dengan Fluctuating Fund Balance System. Di mana pada gambar tersebut, bagian utang mencatat pembentukan dana kas kecil di dalam register bukti kas keluar dengan jurnal dana kas kecil di sebelah debit, sedangkan bukti kas keluar yang akan dibayar di sebelah kredit. Nah, dalam hal ini, bukti kas keluar dilampiri dengan surat keputusan pembentukan dana kas kecil yang diserahkan oleh bagian utang ke bagian kasa. Nah,
Berdasarkan bukti kas keluar tersebut, bagian kasa membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan otorisasi atas cek. Nah, cek diserahkan kepada pemegang dana kas kecil dan bukti kas keluar diserahkan kepada bagian jurnal, namun setelah dibubuhi cap lunas oleh bagian kasa. Nah, pada bagian jurnal ini akan mencatat pengeluaran kas dalam register cek dengan jurnal, bukti kas keluar yang akan dibayar sebelah debit pada kas sebelah kredit. Yang selanjutnya yaitu prosedur permintaan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Nah, di sini terdapat perbedaan di mana prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dengan Impres System sedikit berbeda dengan prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dengan Fluctuating Fund Balance System. Nah, untuk bagan alir yang tersedia di slide itu untuk prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dengan Impres System. Nah, dalam gambar tersebut, pengeluaran dana kas kecil tidak tercantum dalam catatan akuntansi. Oleh sebab itu, tidak terlihat dokumen yang dikirim oleh pemegang dana kas kecil ke bagian jurnal untuk kepentingan pencatatan. Nah, pemegang dana kas kecil hanya mengarsip dokumen permintaan pengeluaran kas kecil menurut abjad nama pemakai dana kas kecil. Jika pengeluaran dana kas kecil telah dipertanggungjawabkan oleh pemakai dana kas kecil, pemegang dana kas kecil mengarsipkan bukti pengeluaran kas kecil yang dilampiri dengan permintaan pengeluaran kas kecil dan dokumen pendukungnya. Nah, selanjutnya itu prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dengan Fluctuating Fund Balance System. Nah, di mana terlihat pada gambar di dalam slide, setelah pemegang dana kas kecil menyerahkan uang tunai kepada pemakai dana kas kecil, di mana dilampiri permintaan pengeluaran kas kecil lembar kedua, pemegang dana kas kecil menyerahkan bukti pengeluaran kas kecil beserta dokumen pendukungnya ke bagian jurnal. Nah, berdasarkan bukti pengeluaran kas kecil tersebut, bagian jurnal akan mencatat pengeluaran dana kas kecil di dalam jurnal khusus. Jurnal khususnya itu pada jurnal pengeluaran dana kas kecil. Nah, di mana bentuk jurnalnya di sebelah debit itu ada biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, beban pemasaran, dan di sebelah kreditnya ada dana kas kecil. Nah, selain itu juga dalam sistem dana kas kecil dengan Fluctuating Fund Balance System ini, saldo akun dana kas kecil di dalam buku besar dibiarkan berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengisian dan pemakaian dana kas kecil. Dan yang terakhir yaitu bagan untuk prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Nah, di gambar slide PowerPoint-nya sudah terlihat dalam prosedur pengisian kembali dana kas kecil dalam Impres System juga mengalami perbedaan dengan prosedur yang dalam Fluctuating Fund Balance System, di mana pengisian kembali dana kas kecil dalam Impres System didasarkan atas jumlah uang tunai yang telah dikeluarkan menurut bukti pengeluaran kas kecil. Nah, sedangkan dalam Fluctuating Balance System didasarkan atas taksiran jumlah uang tunai yang diperlukan oleh pemegang dana kas kecil. Nah, di samping itu juga pengisian kembali dana kas kecil dalam Impres System dicatat dengan mendebit akun beban, sedangkan dalam Fluctuating Balance System dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih penyaji terakhir. Itulah sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai sistem penerimaan kas dan sistem pengeluaran kas. Untuk itu, saya perwakilan dari kelompok meminta maaf jika ada kesalahan kata dari perkataan kami. Saya akhiri dengan para Santi, Om Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam harmoni.